Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Salah satu jurnalis terkemuka Italia, Niccolò Sira, melaporkan bahwa Luka Jovic akan meninggalkan AC Milan sebagai agen bebas pada akhir musim ini. Pemain yang berusia 27 tahun tersebut bergabung dengan AC Milan dari Fiorentina dengan biaya transfer sebesar 500.000 euro pada September 2023 dan kontraknya yang sekarang dengan klub berakhir pada bulan Juni ini. Menurut jurnalis Niccolò Sira, Luka Jovic akan meninggalkan Milan sebagai agen bebas setelah kontraknya berakhir pada musim panas ini. Pada musim lalu, Luka Jovic sendiri bermain dalam 30 pertandingan di semua kompetisi untuk Milan dengan menyumbang 9 gol dan 1 assist. Namun di musim ini ia mendapatkan waktu bermain yang terbatas dan belum mencetak gol ataupun assist. Menurut jurnalis Daniel Lungo, Mike Maignan telah mencapai kesepakatan verbal dengan AC Milan untuk perpanjangan kontrak yang diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir musim. Mike Maignan dan AC Milan awalnya mencapai kesepakatan verbal untuk perpanjangan antara akhir November-Desember tahun lalu dengan kontrak baru yang akan berlaku hingga 2029 dan gaji tahunan mencapai 5 juta euro plus bonus. AC Milan sendiri belum secara resmi mengumumkan perpanjangan tersebut, mengingat berbagai faktor strategi pasar. Meskipun ada perpanjangan kontrak, itu tidak menjamin bahwa Mike Maignan akan keluar dari pasar. Klub masih akan mempertimbangkan tawaran yang sesuai. Di musim ini, Mike Maignan sendiri telah bermain 40 pertandingan untuk Milan, mencatat 11 clean sheet dengan rata-rata 1,15 gol kebobolan per pertandingan, dan memiliki nilai pasar sebesar 35 juta euro. Menurut jurnalis Antonio Vitello, Alessandro Florenzi yang sebelumnya absen karena mengalami cedera serius telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihannya. Antonio Vitello mengungkapkan bahwa Alessandro Florenzi bahkan telah ikut berlatih penuh dengan tim, menandai sesi latihan pertama dia bersama tim di musim ini sejak mengalami cedera musim panas lalu. Florenzi diketahui mengalami cedera saat pertandingan persahabatan pramusim melawan Manchester City pada bulan Juli lalu, di mana dia didiagnosis dengan cedera pada lutut kanannya yang melibatkan ligamen anterior cruciatum dan meniskus lateral yang memerlukan operasi rekonstruksi di area yang terkena. Seperti dilansir media La Gazzetta dello Sport, CEO AC Milan, Giorgio Forlani bertemu dengan pemilik klub Cardinali hari ini untuk membahas penunjukan direktur olahraga baru serta tantangan yang dihadapi oleh tim. Dikabarkan jika Forlani terbang ke Amerika Serikat kemarin waktu setempat dan akan mengadakan pertemuan dengan pemilik Milan Cardinali hari ini. Pertemuan ini jauh dari kesan rutin, akan membahas beberapa isu penting dan mencari solusi untuk membantu Milan menghadapi situasi sulit mereka saat ini. Selain penunjukan personil, Forlani juga akan membahas strategi manajemen krisis dengan Cardinali, menjelaskan konsekuensi dari hampir tidak lolosnya kualifikasi Liga Champions musim depan, serta kemajuan rencana stadion baru. Cardinali tidak senang dengan menurunnya reputasi internasional Milan. Oleh karena itu, Milan Futuro tidak akan melanjutkan pendekatan manajemen yang relatif konservatif. Keputusan di masa depan akan ditetapkan secara tegas dan siap mengambil resiko. AC Milan diperkirakan akan mengangkat pelatih baru untuk musim yang akan datang, dan dinamika kekuatan di ruang ganti akan mengalami penyesuaian. Baik Theo Hernandez maupun Rafael Leao berpotensi untuk meninggalkan klub, sementara perpanjangan kontrak Mike Maignan masih belum pasti. Meskipun Milan dan Mike Maignan telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai perpanjangan kontrak, hal itu belum secara formal diputuskan. Rafael Leao dan Theo Hernandez tengah menghadapi periode sulit di AC Milan, dengan hubungan Theo Hernandez dan para fans bahkan mencapai titik terendah.
Keduanya pernah dianggap sebagai ikon klub setelah membantu Milan meraih Scudetto pada musim 2021-2022. Namun performa mereka musim ini dianggap kurang maksimal, membuat fans mulai kehilangan kesabaran. Kritik terhadap kedua pemain semakin tajam setelah AC Milan kalah 1-2 dari Lazio di San Siro akhir pekan lalu. Surat kabar Gazzetta bahkan melabeli mereka sebagai deadweight bagi tim. Hernandez khususnya mendapat sorotan lebih tajam dengan media itu telah menyebut musimnya sebagai disaster atau bencana. AC Milan sendiri sempat meraih Supercoppa Italiana setelah mengalahkan Inter Milan di final, yang menjadi trofi pertama di era pelatih baru Sergio Conceição. Namun kemenangan tersebut hanya menutupi berbagai masalah yang terus berkembang di dalam tim. Rossoneri tersingkir dari Liga Champions bulan lalu setelah kalah dari Feyenoord di babak playoff, dan performa mereka di Serie A terus merosot. Hasil buruk ini membuat masa depan Conceição di kursi pelatih untuk musim depan mulai diragukan. Kekalahan dari Lazio semakin memperburuk situasi. Pedro mencetak gol kemenangan lewat penalti di menit ke-98 membuat San Siro terdiam. Theo bahkan mendapat cemoohan dari para fans ketika hendak mengambil tendangan sudut, menandakan betapa buruknya hubungannya dengan pendukung Milan saat ini. Setelah kekalahan menyakitkan dari Lazio, Rafael Leao mengunggah pernyataan di Instagram yang menyebut timnya melawan segalanya dan semua orang. Unggahan ini memicu perdebatan mengenai komitmen para pemain terhadap klub. Masa depan Leo dan Hernandez di Milan telah menjadi bahan spekulasi dalam beberapa waktu terakhir. Pembicaraan kontrak Hernandez dengan Milan menemui jalan buntu karena permintaan gaji yang dianggap terlalu tinggi. Gazzetta bahkan melaporkan bahwa Milan lebih memilih menjual bek Prancis itu pada musim panas ini daripada kehilangannya secara gratis ketika kontraknya habis pada 2026. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.